Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Istiani, mahasiswi program studi kebidanan D4 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Pada kali ini saya akan mempraktekkan standar operasional tentang penjahitan perineum. Selamat menyaksikan. Persiapan yang pertama adalah set peralatan jahitan atau heating set. Yang pertama, jarum jahit dan benang kromik. Yang kedua, pinset dan sarung tangan steril, kasa steril, spet 10 cc, aqueous disposable, lidocain tanpa adrenalin 3 ampul, bengkok, kain DTT, korentang, larutan klorin, lampu sorot atau senter, korentang, handscoon standar 1 pasang, dan bol tampon. Yang kedua, persiapkan lingkungan. Beritahu pasien dan menjelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai prosedur yang akan dilakukan, bahwa akan dilakukan jahitan perineum. Kemudian, jaga privasi klien. Tutup semua pintu, jendela, dan korden. Siapkan tempat tidur yang memudahkan perawat untuk bekerja. Atur cahaya lampu sorot ke area perineum ibu. Prosedur pelaksanaan. Yang pertama, posisikan ibu pada sudut ujung tempat tidur dengan posisi litotomi. Pasang kain bersih di bawah bokong ibu. Misi ya, Bu. Kemudian pecahkan lidocain. Pakai sarung tangan pada tangan kanan. Kemudian hisap lidocain. Tambahkan aqueous. Kemudian lengkapi pemakaian sarung tangan dengan kedua tangan. Gunakan kasa steril untuk membersihkan perineum. Permisi ya, Bu. Beritahu ibu bahwa akan disuntik. Disuntik ke bagian dalam, lakukan aspirasi. Bila tidak ada perdarahan, masukkan sambil ditarik. Kemudian ke arah bawah, lakukan aspirasi. Bila tidak ada darah, masukkan sambil ditarik. Kemudian lakukan pada sisi satunya. Lakukan aspirasi. Kemudian pada mukosa. Kemudian pada bagian kulit.
Tunggu 1-2 menit sebelum melakukan penjahitan untuk mendapatkan hasil optimal. Lakukan inspeksi vagina dan perineum untuk melihat robekan. Jika ada berdarah yang terlihat menutupi luka episiotomi, pasang tampon kasa ke dalam vagina. Sebaiknya menggunakan tampon berekor benang. Isi ya, Bu. Tempatkan jarum jahit pada pemegang jarum. Kemudian kunci pemegang jarum. Lihat dengan jelas batas luka episiotomi. Lakukan penjahitan 1 cm di atas luka robekan di dalam vagina. Misi ya, Bu. Ikat jahitan pertama dengan simpul mati. Kemudian potong ujung benang yang bebas kurang lebih 1 cm. Kemudian jahit mukosa dengan jahitan jelujur hingga tepat di belakang lingkaran himen. Stop. Bila telah mencapai himen, tusukkan jarum pada mukosa vagina. Pada mukosa vagina di belakang perineum. Bila robekan jadi sangat dalam, lepaskan jarum dari benang, ambil benang baru dan pasang pada jarum. Buat jahitan terputus pada robekan bagian dalam untuk menghindari rongga bebas atau dead space. Kemudian teruskan jahitan jelujur pada luka robekan perineum sampai ke bagian bawah luka robekan. Dibuat
sampai ke bagian bawah luka robekan. Kemudian bila menggunakan catgut plane, buat simpul mati pada jahitan jelujur paling bawah. Kemudian jahit jaringan subkutis kanan dan kiri ke arah atas hingga tepat di muka himen, di muka lingkaran himen. Tusukkan jarum dari depan lingkaran himen ke mukosa vagina di belakang lingkaran himen. Buat simpul. Buat simpul mati, kemudian potong benang hingga tersisa kurang lebih 1 cm. Bila menggunakan tampon atau kasa di dalam vagina, keluarkan tampon atau kasa. Permisi ya Bu. Masukkan jari telunjuk ke dalam rektum. Permisi ya Bu. Rabalah dinding rektum. Bila terasa jahitan, ganti sarung tangan dan lakukan penjahitan ulang. Kemudian bereskan peralatan. Kemudian nasihati ibu agar membasuh perineum dengan sabun dan air, terutama setelah buang air kecil, untuk menjaga kebersihan agar tidak terjadi luka perineum. Kembali untuk kunjungan tindak lanjut setelah 1 minggu. Untuk pemeriksaan jahitan dan rektum, rujuk ke dokter bila terjadi fistel. Jangan lupa mencatat semua hasil tindakan, kesimpulan dan rencana, mengusulkan kepada medis tentang hal-hal yang perlu. Lakukan evaluasi, yaitu observasi pada luka jahitan. Demikian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.